Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan aku Master Sultan sebagai salah satu pengajar kimia di Master TWB. Di kesempatan kali ini aku akan membawakan tentang UAS selesai 60 menit, why not? Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Oke, sini kita akan lihat soal yang pertama. Oke, sini ada soal identifikasi pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry itu bilang bahwa dia itu spesiesnya dikatakan asam apabila dia donor proton atau donor H+. Sedangkan dia akan menjadi spesies basa jika dia berfungsi sebagai aseptor atau penerima proton atau H+ itu sendiri. Oke, jadi langsung kita lihat aja untuk yang pertama. Yang pertama di sini yang A. Nah, di sini kita lihat bahwa HNO3 dan N2H4 di sini HNO3 di sini dia menjadi NO3-. Dia berarti di sini melepaskan H+, maka dia di sini bertindak sebagai asamnya. Berarti di sini pasangannya asamnya adalah HNO3, sedangkan basanya adalah si N2H4 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang B ini kita lihat lagi NH3 di sini dia menjadi NH4+, maka dia menerima proton, maka dia di situ sebagai basa. Maka asamnya adalah yang N2H5+ dan basanya adalah si NH3 tersebut. Nah, kemudian untuk C kita tulis dulu asam basanya. Nah, untuk yang C ini dia yang melepas asam adalah si H2PO4- ini, maka dia bertindak sebagai asamnya. Jadi CO32- sebagai basanya. Nah, begitu juga sama untuk yang D di sini. Yang D asamnya adalah yang melepas H+, yaitu ada HiO3 di sini, jadi IO3-, berarti dia asam. Jadi basanya adalah si H2O4-. Nah, karena di sini ditanya pasangan asam basa konjugasi, berarti kalau misal asamnya HNO3 di sini, berarti basa konjugasinya adalah NO3- gitu. Begitu juga misal basanya N2H4, berarti asam konjugasinya adalah N2H5+, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lihat soal dari nomor 2. Oke, ini adalah soal nomor 2. Gunakan struktur Lewis untuk menjelaskan reaksi berikut. Ini ada CO2 ditambah H2O, dia menjadi H2CO3. Identifikasi asam Lewis dan basa Lewis pada reaksi tersebut. Oke, kalau tadi Bronsted-Lowry asam basanya itu berdasarkan donor dan aseptor dari proton, kalau Lewis ini dia konsepnya adalah donor dan aseptor dari PEB atau pasangan elektron bebas. Jadi dia dikatakan asam Lewis jika dia aseptor PEB atau pasangan elektron bebas, dan dia dikatakan sebagai basa Lewis dia jika dia donor PEB. Nah, jadi kita gambar dulu aja. CO2 itu C memiliki 4 tangan, ikatan rangkap dengan O seperti ini, dan untuk H2O-nya adalah dia seperti ini. Nah, karena yang atom pusatnya punya PEB itu yang H2O, maka H2O inilah yang menjadi donor PEB ke sini. Maka CO2 ini bertindak sebagai asam Lewis, sedangkan si H2O-nya itu bertindak sebagai basa Lewis. Nah, dua reaksi ini dia menjadi seperti ini. C-nya ini yang sini tetap nggak terangkap. Nah, yang satunya ini dia harus menjadi tunggal karena harus ada ikatan sama O di sini. Nah, maka dia gini. Oke, ini O-nya H2O gini kan.
Ini ada 1 di sini. Tapi struktur ini kalau kita lihat muatan formalnya ini tuh minus. Sedangkan ini dia plus oksigennya. Nah, maka di sini akan terjadi perpindahan. Nah, hanya ini akan loncat ke sini dan ini menjadi menjadi PEB ke sini. Maka struktur stabilnya adalah H2CO3 akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, begitulah cara kita menjelaskan reaksi berdasarkan struktur Lewis. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, kita lihat dulu soalnya nomor 3. Oke, jadi kita adalah soalnya menggunakan amonia liquid sebagai pelarut, sodium amida bereaksi dengan amonium klorida dalam reaksi netralisasi asam basa. Sodium amida itu adalah sama kayak natrium amida ya, di Na. Amida itu NH2-, berarti NH2, NH2. Sedangkan amonium klorida yaitu amonium NH3 jadi NH4 plus sama Cl minus, NH4 Cl, seperti itu. Nah, kemudian dengan asumsi senyawa tersebut terdisosiasi sempurna dalam amonium liquid, tuliskan persamaan reaksi molekuler, ionik, dan ion bersih pada reaksi tersebut. Kemudian senyawa mana yang bertindak sebagai asam dan senyawa mana yang bertindak sebagai basa. Oke, di sini kita tulis dulu reaksi molekulernya. Jadi karena ini merupakan reaksi netralisasi asam basa, berarti kita bisa identifikasi dia kayak pertukaran ion aja. Jadi di sini akan menjadi ada garamnya yaitu NaCl dan plus 2NH3 atau kan itu N2H6 ya, 2NH3. Nah, ini secara molekuler, kemudian kita coba tinjau dia reaksinya ketika ionik, dia akan menjadi seperti apa. Kan berarti tinggal kita pisahkan sendiri-sendiri kan. NH plus, NH2 minus, NH4 plus, ditambah Cl minus, ini menjadi Na plus ditambah Cl minus ditambah 2NH3. Nah, ini reaksi ioniknya. Kalau kita ingin menurunkan lagi untuk ionik bersih, reaksi ion bersih, ini kita coret yang ada di kiri dan di kanan. Jadi reaksi ion bersihnya atau net ionic reaction-nya adalah ini. Jadi NH2 minus ditambah NH4 plus, ini menjadi 2NH3. Nah, jadi reaksi sebenarnya itu ini. Nah, kemudian kita tinjau di sini senyawa mana yang bertindak sebagai asam dan senyawa mana yang bertindak sebagai basa. Nah, di sini ada NH4 plus dan ada NH2 minus. Maka seharusnya ini akan mendonorkan satu proton atau H plus ke NH2 minus. Jadi dia akan menjadi NH3, di sini menjadi NH3. Maka dia di sini bertindak sebagai asam menurut Bronsted-Lowry. Kemudian NH2 minusnya akan bertindak sebagai basa menurut dari teori Bronsted dan Lowry. Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 3. Jadi kuncinya di sini kita tahu reaksinya dan mana yang berlangsung. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat dulu soalnya nomor 4. Pilihlah senyawa mana yang memiliki sifat keasaman lebih kuat. HBr HCl, H2OHF, H2S HBr. Oke, yang pertama. Ini sebenarnya cara gampang kita mengidentifikasi asam yang lebih kuat itu intinya adalah ikatan yang lebih lemah. Kenapa ikatan yang lebih lemah? Karena semakin lemah ikatan maka dia akan semakin mudah melepaskan H+ ketika di dalam air seperti itu. Jadi yang pertama antara HBr dan HCl yang lebih kuat adalah HBr. Kenapa bisa begitu? Karena jari-jari dari ion atau atom bromin itu lebih besar daripada jari-jari dari Cl. Maka konsekuensinya adalah
ikatan HBr itu lebih lemah. Kalau ikatan HBr-nya lebih lemah, maka H-nya lebih mudah lepas. Maka dari sini HBr lebih kuat asamnya. Kemudian selanjutnya kita tinjau untuk yang B antara H2O dan HF. Nah, kalau ini kita nggak lihat jari-jarinya, kita lihat ciri yang lain atau karakteristik lain. Jadi H2O dan HF itu lebih kuat asamnya adalah HF. Kenapa? Karena F lebih elektronegatif. Nah, konsekuensinya apa? Kalau sebuah atom itu lebih elektronegatif, maka F itu akan menarik elektron lebih kuat. Nah, kalau dia menarik elektronnya lebih kuat, maka ikatan antara HF itu akan menjadi lebih lemah. Kalau dia melemahkan ikatan, maka HF ini akan menjadi lebih kuat asamnya dibandingkan H2O. Seperti itu. Kemudian dengan cara yang mirip, kita lihat yang C, H2S atau HBr. Nah, ini karena 2S itu S itu golongan 6, HBr golongan 7, dan periodenya lebih bawah, maka jelas ya lebih kuat asamnya HBr. Alasannya adalah sama, karena jari-jari dari Br itu lebih besar dari jari-jari dari S. Maka ikatan HBr itu akan menjadi lebih lemah. Kalau ikatannya lemah, maka hanya lebih mudah lepas dalam air, maka HBr lebih kuat asamnya. Karena kan semakin kuat asam kan tandanya adalah H+ yang ada dalam air itu semakin banyak, seperti itu. Nah, itu untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kita lihat nomor 5. Kita lihat seperti apa. Baik, ini adalah soal nomor 5. Ini untuk perhitungan pH. Jadi di sini satu larutan HCl memiliki pH 2,25. Berapa gram HCl yang ada pada 0,25 liter larutan tersebut. Oke, kemudian berapa gram HCl pada 250 ml, sama ya dengan ini. Pada larutan HCl yang memiliki pH 2 kali dari larutan lain. Jadi di sini pH-nya 2 kalinya ini. Berarti dia 4,5. Oke, karena HCl merupakan asam kuat, jadi kita bisa langsung mencari dari pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen mencari H+, maka kita tinggal 10 pangkat. Berarti 10 pangkat minus pH. Jadi 10 pangkat minus 2,25. Nah, ketika dihitung menggunakan kalkulator, ini tuh 10 pangkat minus 2,25 itu adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, karena HCl itu asam kuat, maka dia terdisosiasi sempurna dalam air menjadi H+ dan Cl-. Berarti konsentrasi HCl itu akan sama dengan konsentrasi H+, yaitu ini tadi 5,6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari massa HCl berarti kan molnya dikali dengan mR ya. Nah, molnya ini belum tahu, molnya dicari dari molaritas dikali volume dikali mR. Molaritasnya kita tulis gini, HCl dikalikan volume dikali mR. Molaritasnya ini yang tadi volumenya pakai liter ya, 0,25. mR-nya HCl itu 36,46. Nah, ketika kita hitung, ketemulah massa HCl dalam pH 2,25 itu adalah 5,1 kali 10 pangkat minus 2 gram. Nah, kemudian dengan cara yang sama, untuk yang 4,5 berarti konsentrasi HCl-nya sama dengan konsentrasi H+, jadi 10 pangkat minus 4,5. Nah, itu tadi adalah, ini kalau dihitung, ketemu 3,2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, kemudian, kalau kita mau mencari massa HCl dari ini, sama aja, berarti tinggal konsentrasi HCl, tadi volumenya sama 250 ml kali mR, berarti kita tinggal masukkan saja volumenya dalam liter. Nah, ketika ini dihitung, ini ketemu nilainya 2,9 kali 10 pangkat minus 4 gram.
jauh lebih kecil ya, karena pH-nya tidak lebih asam. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 5. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 6. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. Jadi karena ini udah mepet, kita lanjutkan di samping. Oke, kita lihat soal dari nomor 6. Baik, ini adalah soal dari nomor 6. Di sini ada pertanyaan asam lemah. Satu larutan asam lemah dengan konsentrasi sekian memiliki pH 2,87. Berapa persen ionisasi dari asam ini? Kemudian berapa nilai Ka asam tersebut? Oke. Nah, karena kita diketahui pH, maka kita bisa mencari konsentrasi H+ dengan cara 10 pangkat minus pH. Kan di sini 10 pangkat minus 2,87. Nah, ini kalau dihitung temu nilainya sekian. Nah, kalau misalkan kita ditanya persen ionisasi atau alfa, nah alfa itu adalah mol asam yang terionisasi dibagi dengan mol asam awalnya, mol awal kali 100%. Nah, karena mol per mol ini sama dengan molaritas per molaritas, jadi kita bisa gunakan molaritas. Nah, mol terionisasi itu untuk asam adalah ya H+-nya yang terbentuk itu sendiri, dan berarti dibagi dengan konsentrasi dari Ha. Nah, kemudian ini dikali 100%. Oke, kemudian kita hitung H+-nya itu 1,35 kali 10 pangkat minus 3 dibagi konsentrasi awalnya 0,25. Yang ini. Nah, maka dikali 100%, ini dihitung dapat nilainya 0,54%. Ya, lumayan kecil karena dia asam lemah. Kemudian untuk nilai Ka-nya kita bisa mencari dari sini. Jadi kan dia akan terionisasi menjadi H+ dan A- ya. Kemudian kita tulis mRS-nya. Oke. Kemudian kita ini 0,25. Kemudian H+ terbentuknya ini 1,35 kali 10 pangkat minus 3 ini. Jadi di sini juga sama. Ini plus ya. Terus, nah ini berarti negatif 1,35 kali 10 pangkat minus 3. Nah ini berarti sekian, A minusnya juga sekian. Nah tapi untuk yang bagian ini 0,25 itu kan sama aja kayak 250 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini tuh lebih kecil gitu. Ini kita dekati dengan 0,25 itu boleh, karena nilainya nggak signifikan jauh. Nah kalau udah ketemu setimbangnya, kita bisa cari Ka. Jadi Ka konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi dengan Ha. Nah, berarti ini 1,35 karena sama ya. Kita kuadratin aja, berarti kita bagi 0,25. Nah, didapatkan nilainya adalah 7,3 kali 10 pangkat minus 6. Nah, seperti itu untuk nomor 6. Baik. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Oke, ini adalah nomor 7. Kita lihat dulu soalnya. Di sini ada hitung pH dari 0,25 molar larutan NaCN. Dan berapa konsentrasi HCN pada larutan ini. Jadi tahu ya KaHCN-nya sekian. Nah, ini berarti garam ya. Akan terjadi hidrolisis. Karena Na itu netral, maka yang bersifat yang mempengaruhi keasamannya adalah si Cn ini. Cn minus ini dia itu basah, maka dia pH-nya pasti nanti lebih dari 7. Nah, Cn minus ini terhidrolisis dalam air, dia membentuk OH minus ditambah HCN. Nah, inilah yang menyebabkan kebasahannya. Nah, kemudian kita di sini bisa menggunakan mRS. Itu berarti 0,25. Cn minus ya, 0,25. Ini min X, ini plus X, ini plus X. Ini berarti 0,25 min X, ini X, ini X. Nah, kemudian kita belum tahu KB-nya. Tapi kan kita bisa ekspresi KB. KB itu OH minus dikali HCN dibagi dengan konsentrasi Cn minus. Nah, tapi kita nggak tahu KB-nya itu berapa. Nah,
KB-nya itu bisa dicari dari KA itu, KA asamnya. KB itu KW dibagi dengan KA. Nah, maka kita bagi aja 10 pangkat min 14 dengan KA-nya itu 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Ini KB untuk CN minus ya. Nah, kalau dihitung, ini ketemu nilainya 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti ini 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat per. Nah, karena ini X-nya kecil, kita boleh dekati ini dengan 0,25 aja. Berarti ini gini. Nah, ketika kita selesaikan, X-nya itu ketemu 2,2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, ini tuh konsentrasi OH minusnya juga. Berarti pH-nya adalah, kita cari pOH dulu, min log konsentrasi OH minus. Nah, ini ketemu pOH-nya 2,65, maka pH-nya adalah 14 min pOH 2,65 ini. Ketemu nilainya 11,35. Nah, untuk konsentrasi HCN-nya ya X itu sendiri. Jadi konsentrasi HCN-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Oke, itu untuk nomor 7. Nih. Oke, untuk nomor 7. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Kita akan lihat soal nomor 8 itu seperti apa. Oke, kita lihat. Ini nomor 8. Nah, ini ditanya larutan penyangga. Berapa pH dari larutan penyangga mengandung 0,14 molar ini, dan garamnya ya. Ini ada asam dan garamnya atau basa konjugasinya. Ini diketahui Ka. Nah, kalau di larutan penyangga itu terdapat kesetimbangan seperti ini. C2H3O2 ini akan selalu bersetimbangan dengan H+ ditambah C2H3O2-. Nah, Ka-nya diketahui. Nah, kemudian kita bisa mencari MRS-nya kalau ingin mencari pH-nya. Ini kan berarti 0,14 ya. Di sini nggak ada, ini 0,27. Karena ini pasti minus karena akan bergeser ke sini. Ini berarti plus X, ini plus X. 0,27 plus X. Hanya hapusnya X, asamnya 0,14 X. Oke, berarti kita tahu Ka sama dengan konsentrasi H+ kali ionnya dibagi dengan asamnya. Nah, berarti kan kita tahu ya di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali C2H3O2 dibagi dengan C2H3O2-. Ka-nya tadi, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Asamnya itu 0,14. Kemudian basa konjugasinya nih 0,27. Asamnya 0,14. 0,27. Nah, ini dihitung. Setelah dihitung ketemu H+-nya itu adalah, atau X ya baby. Sorry. Ini berarti nggak bisa gini ya. Karena ini kan X, ya ini benar X ya. Ini X, berarti ini 0,14 min X, ini 0,27 plus X. Tapi karena X-nya ini nilainya kecil, maka ini bisa didekati dengan gini. Berarti 1,8 kali 10 pangkat minus 5, ini dikali 0,14 per 0,27. Nah, gini boleh. Berarti X-nya ketemu, ketika dihitung, ketemu sekian, 9,3 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, X-nya ini merupakan konsentrasi H+-nya. Berarti kalau kita mau mencari pH, berarti tinggal min log konsentrasi H+-nya. Atau ini. Nah, ketika kita hitung, itu akan menghasilkan pH 5,03 basis point atau 5,03. Nah, oke, itu untuk nomor 8. Begitu caranya untuk mencari pH larutan penyangga. Baik, kemudian kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, ini udah mulai masuk keseimbangan kelarutan ya, sobat master. Seorang mahasiswa menguapkan 1,2 ml berisi BAF2 jenuh dan menemukan padatan BAF2 yang berhasil didapatkan dengan padatan 0,165. Nah, kita disuruh mencari KSP. Oke.
Berdasarkan konsep KSP, BF2 solid itu akan bersetimbangan dengan Ba2 plus yang larut dan 2F minus yang larut. Nah, maka KSP-nya adalah Ba2 plus dikali F minus kuadrat. Nah, kita cari aja langsung molaritasnya dengan cara mencari molnya dulu. Mol BaF2 berarti kan massa dibagi MR ya. Massanya tadi berarti 0,165. MR BaF2 itu 175,32. Nah, ketika dihitung ini ketemu nilainya sekian. Nah, kalau udah ketemu, kita bisa mencari molaritasnya BaF2. Molaritas kan mol per volume ya. Jadi ini kita bagi dengan volumenya 125 ml, tapi di molaritas ini satuannya harus liter, jadi dari 0,125. Seperti itu. Nah, ketika kita hitung ketemu 7,53 kali 10 pangkat minus 3 molar. Sudah. Berarti karena reaksi ini tadi, maka konsentrasi Ba2 plus ini akan sama dengan konsentrasi BaF2, yaitu sekian. Sementara itu, untuk konsentrasi dari F minus itu 2 kalinya, karena dia mengion 2 kali. 2 kali BaF2. Berarti ini dikali 2, ketemu nilainya 1,51 ini, 10,2 molar. Nah, kalau kita disuruh mencari KSP, kita tinggal masukin aja. Berarti KSP-nya konsentrasi Ba2 plus kita kalikan dengan konsentrasi F minus kuadrat. Itu ini. Kuadrat. Nah, ini kita hitung, ketemu hasilnya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini KSP-nya. Lumayan gede, berarti bisa larut lumayan banyak. Oke, itu untuk nomor 9. Selanjutnya, kita lanjutkan ke nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 10. Oke, kita lihat soalnya untuk nomor 10. Nih. Oke, kita disuruh mencari kelaratan molar dari AlO3. Dalam artinya sedikit basah. Oke, di sini terjadi keseimbangan juga ya, berarti AlOH 3 kali solid sama Al3 plus dan 3 OH minus. Nah, kita tahu 3 OH minusnya itu dari pH ini. Itu ada clue-nya. Karena kita mau mencari konsentrasi OH minus, maka kita cari pOH-nya dulu. Berarti 14 min pH. Dapat pOH-nya itu 4,25. Jadi konsentrasi OH minus adalah 10 pangkat minus pOH atau 10 pangkat minus 4,25. Ini ketika dihitung ketemu sekian. Nah, kalau udah ketemu sekian, berarti sebenarnya di sini ada gini tadi. Solid Al3 plus aqueous ditambah 3 OH minus. Nah, misalkan di sini tuh katakanlah S, berarti di sini ada 5,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, maka kalau kita ini aja, jadi kita hitung dulu MRS, berarti di sini akan menjadi plus S di sini 5,6 kali 10 pangkat minus 5 plus S. Nah, ini berarti jadi S 5,6 kali 10 pangkat 5 plus S. Nah, tapi karena S-nya ini kecil, kita tahu kecil dari mana, ini KSP-nya sangat kecil, maka kita bisa abaikan. Kita bisa pakai ini aja. Ini kecil banget. Maka KSP-nya sama dengan ini tadi, 3 plus kali OH minus pangkat 3. Berarti KSP-nya tadi berapa? Tuh, 3 kali 10 pangkat minus 14, 34. Kemudian dari sini ini sama dengan S dikali 5,6 kali 10 pangkat minus 5 ini. Ini pangkat 3. Berarti S-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 34. Kita bagi dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 3. Nah, ini kita hitung
Jika dihitung ketemu 1,69 kali 10 pangkat minus 21 molar. Berarti inilah kelarutan AlO3 dalam pH 9,75 atau sedikit basa. Nah, lihat ya bahwa S-nya ini sangat kecil, maka ini boleh kita abaikan. Asumsi kita tadi valid. Oke, untuk nomor 10 ini karena udah habis kertasnya, kita lanjutkan nomor 11 di kertas yang baru. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Oke, kita lihat soalnya nomor 11. Oke, ini adalah soalnya dari nomor 11. Apakah presipitasi akan terjadi jika 44 ml larutan HgNO3 sekian molar ditambahkan ke 45 ml NaC2-3O2 sekian molar? Diketahui NaC2-3O2 sekian. Oke, jadi syarat dari presipitasi itu terjadi itu adalah Q lebih dari KSP. Nah, karena di sini KSP-nya AgC2-3O2, maka kita ambil di sini Ag-nya, kemudian kita ambil di sini C2H3O2-nya. Nah, karena ini ada penambahan volume di sini, maka terjadi pengenceran. Atau ini berarti V totalnya adalah 44 ditambah 45, yaitu 89 ml. Nah, rumus dari pengenceran itu adalah V1M1 sama dengan V2M2, yaitu V2-nya itu V total. Berarti M2 yaitu V1 per V2 dikali 1. Sudah, berarti kita ambil untuk konsentrasi Ag+, berarti awalnya 44 dibagi 89 dikali dengan 0,05. Nah, ini dapat nilainya 2,47 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, dengan cara yang sama kita cari untuk C2H3O2-. Nah, ini kenapa pakai 0,05? Karena ini Ag1, sama aja kayak AgNO3. Begitu juga C2H3O2- ini ionnya 1, maka dia bisa sama dengan molaritas garamnya. Jadi di sini 45 per 89 dikali 0,026. Ini dapat nilainya 1,31 kali 10 pangkat minus 2 molar. Oke, nah selanjutnya akan terjadi kesetimbangan seperti ini. Nah, kita nanti cek apakah dia Q-nya lebih dari KSP atau enggak. Kalau iya berarti terjadi pengendapan. Oke, kita cek. Berarti Q sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi C2H3O2-. Berarti ini 2,47 ini dikali 1,31 ini. Nah, ini dihitung ketemu nilainya 3,25 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita bandingkan dengan KSP-nya. KSP-nya itu 2,3 kali 10 pangkat minus 3 atau 24 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kan di sini Q-nya masih lebih kecil ya. Ini 3,25, KSP-nya 24. Maka karena Q kurang dari KSP, maka pertanyaannya presipitasi akan terjadi apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Maka presipitasi tidak terjadi. Tidak terjadi. Semua masih larut ya. Oke, itu untuk nomor 11. Lalu berikutnya kita akan lanjutkan ke nomor 12. Oke, kita lihat dulu soal nomor 12. Ini adalah soalnya. Oke, di sini ada konstanta pembentukan keform dari AgCN2- sekian. Kita disuruh mencari kelarutan molar AgI pada larutan KCN. Nah, nanti kita gunain keform ini dan KSP ini. Nah, jadi kita coba jumlahin dulu aja. Ini kan KSP kan gini ya. Jadi Ag+ dan I-. Ini KSP-nya sama dengan sekian. Nah, kemudian keform berarti keform itu dari ion-ionnya. Jadi Ag+ ditambah 2Cn- itu menjadi AgCN 2 kali minus. Ini keformnya adalah sekian. Nah, kita jumlahin aja. Kita jumlahin nanti akan menghasilkan persamaan AgI dalam KCN. Berarti
ini Ag-nya kecoret, berarti dia Agi solid dalam 2Cn minus, dia akan menjadi AgCN 2 kali minus plus I minus. Terus, nah K-nya ini adalah Kc. Kc ini berarti kalau ini jumlah, K itu dikali. Jadi Ksp dikali dengan K-form. Nah, kalau ini dikali, itu dihitung ketemunya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, karena ini tuh KCN-nya 0,01, maka konsentrasi CN minusnya juga 0,01. Nah, maka dari sini kita bisa hitung MRS-nya dari sini. Kita hitung MRS-nya ya. Kita pakai MRS. Berarti CN-nya ini yang 0,01. Ini awalnya nggak ada. Jadi dia di sini minus 2x karena 2, ini plus x. Ini x 0,01 min x. Nah, nanti karena I minus ini perwakilan dari AGI, ini di sini, maka nanti kita x ini merupakan nilai dari kelarutannya. Jadi kita bisa cari. Jadi kan Kc tadi sama dengan ini tadi ya. Ini kali ini dibagi dengan Cn minus kuadrat. Berarti x dikali x dibagi dengan 0,01 min x. Ini sama dengan Kc tadi. 4,5 kali 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 2 ya. Sorry, ini bukan minus. Ini 4,5 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian kita bisa dari sini kita sederhanain, x-nya itu bisa dicari dari aljabar, dapat 4,9 kali 10 pangkat 3 molar. Berarti ini merupakan kelarutannya. Jadi kelarutannya adalah sekian. Oke, kemudian kita lanjut. Ini untuk nomor 12, kita bisa lanjut ke nomor 13. Oke, lanjut ke nomor 13. Oke. Ini adalah nomor 13. Kita disuruh mencari delta G0 untuk reaksi yang memiliki N0 sel berikut. Oke. Nah, karena ini merupakan reaksinya sekian, maka kita bisa langsung cari delta G0 sama dengan minus NF G0. Nah, tapi kita nggak tahu N-nya itu berapa. N-nya ini bukan jumlah elektronnya. Maka kita harus mencari dulu reaksinya itu seperti apa. Yang pertama, kita lihat dulu MnO4 menjadi Mn2+. Nah, ini kan kita sederhanain berarti tambah 4H2O, kiri tambah 8H+, disederhanain muatannya, ini tambah 5 elektron. Sementara untuk HCHO2 ini, dia menjadi CO2, dia perlu tambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, karena ini 2 elektron, ini 5 elektron, maka ini harus dikali KPK-nya adalah 10 ya. KPK 5 dan 2 itu 10, maka N-nya itu adalah 10. Di sini kita lihat juga ini dikali 2, ini kali 2 harusnya ini 2, ininya kali 5, benar ya. Nah, berarti N-nya 10, kita bisa mencari itu delta G0 dengan minus 10 kali 96500 dikali dengan N0-nya tadi. N0-nya adalah N0 sel. Ini N0 sel ya. N0 selnya adalah 1,69. Ini dihitung ketemunya adalah minus 163.0000 joule. Nah, ini gede ya. Maka kita sederhanain jadi minus 1,63 kali 10 pangkat 3 kilojoule. Ini kan jadi kilojoule dan ini gini. Nah, jadi begitu untuk nomor 13. Jadi di sini kita harus mencari jumlah elektronnya. Kalau kita udah tahu, insya Allah aman. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke nomor 14. Oke, kita lihat nomor 14. Ini adalah nomor 14, kita lihat soalnya. Nah, reaksi sel berikut, ini ada reaksi, ini udah setara, memiliki E0-nya sekian. Dan disuruh mencari berapakah nilai potensial sel, maksudnya E sel ya, bukan E0-nya. Pada pH 2,1 ketika konsentrasi dan Ag masing-masing 0,035. Oke, karena
reaksinya di sini ini ada Ni2+ dan Ag2+, maka elektron yang terlibat di sini adalah 2 elektron. Nah, kalau gitu berarti N-nya itu sama dengan 2. Kan kita rumus E sel itu adalah E0 sel minus 0,059 per N log K. Ya kan? Jadi di sini kita bisa mencari. Jadi E0 sel K-nya kita masukin 0,059 per N log K-nya ini berarti konsentrasi Ni2+, konsentrasi Ag+ kuadrat dibagi dengan konsentrasi H+ pangkat 4. Nah, kalau udah kita substitusi aja. Tapi karena ini pH-nya 2,1, sini kan kita nggak tahu ya konsentrasi H+, berarti konsentrasi H+-nya di sini adalah 10 pangkat minus 2,1. Nah, ini adalah nilainya adalah 7,94 kali 10 pangkat 3. Udah, berarti kita hitung aja. Berarti ini 2,48 minus 0,059 per 2 lognya log ini 0,035 kali 0,035 kuadrat bagi dengan ini 7,94 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 4. Oke. Nah, ini kita hitung dulu ya, 2,48 minus 0,059 bagi 2 kali log 0,035 pangkat 3 bagi 0,94 kali 3 pangkat 4. Nah, ini ketemu nilainya adalah 2,36. Berarti sedikit berbeda ya sama E0-nya. Nah, jadi untuk mencari ini tuh dari persamaan yang ini. Ini persamaan Nernst. Kalau kalian lupa, kalian bisa gunain yang ini. E sama dengan N0 min RT per NF dan K. Nah, tadi itu 0,059 per N itu konversi dari RT F ini sama log 2,303. Beda. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk nomor 14. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, kita lihat soalnya untuk nomor 15. Jadi untuk 15 adalah seperti ini. Berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 85 gram logam kromium melalui reduksi elektrolisis Cr3+ dengan arus sekian. Berarti kan reaksinya seperti ini ya. Reduksi kan. Jadi tambah 3 elektron dia menjadi Cr solid. Berarti di sini mol elektronnya 3 kali mol Cr3+. Berarti di sini I-nya itu 2,5 ampere, berarti sama dengan 2,5 coulomb per second. Nah, berarti kita cari muatannya dulu. Kita cari Q-nya. Q itu kan N dikali F ya, N elektronnya. Berarti di sini berarti N elektronnya itu adalah 3 mol 3 dikali mol dari Cr dikali dengan F-nya. Berarti 3 mol Cr itu kan 3 dikali massa dari Cr dibagi HR-nya ya, kali F. Udah, ini kita masukkan berarti 3, massanya 85 dibagi HR-nya Cr itu 52 kali 96500. Nah, berarti dapat Q-nya, ini coulomb ya satuannya. Q-nya 4,73 kali 10 pangkat 6 coulomb. Nah, kita ditanya jam ya, waktu. Nah, Q itu I dikali dengan T. Berarti T sama dengan Q per I. Jadi 4,73 kali 10 pangkat 6 coulomb bagi arusnya tadi 2,5 ampere. 2,5 ampere itu sama dengan 2,5 coulomb per second. Nah, berarti coulombnya coret. Jadi nanti kalau dibagi ketemu 1,892 kali 10 pangkat 6 second. Nah, karena ini mintanya dalam jam, maka kita konversi ke jam. Berarti dengan membaginya dengan 1,892 kali 10 pangkat 6 second bagi 3.600 second per jam. Ini dibagi 1,892 kali 10,6 dibagi 3.600, ketemu nilainya adalah
ketemu 1,896 kali 96 dibagi 2600. Nah, ini ketemu nilainya adalah 526,6 jam. Nah, jadi oke, seperti itu. Oke, baik. Itu untuk nomor 15. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 16. Kita lanjutkan nomor 16. Tapi kita lanjut, kita cek dulu deh. Kok kayaknya kebesaran. Oh iya, oke maaf, ini 10 pangkat 5 ya. Ini 10 pangkat 5. Ini berarti 52, oke. Ini 10 pangkat 5. Sorry. Ini 10 pangkat 5. Ya, 52,6 ya. Atau sekitar 2 hari lebih sedikit. Oke. Kita lanjutin ke nomor 6. Kita kanan. Sorry, Mas, itu nomor 16. Oke, kita lihat soalnya nomor 16. Oke, ini adalah nomor 16. Jika suatu elektrolisis dilakukan pada larutan Al2S4 3 kali, produk apa yang akan terbentuk pada kedua elektroda? Tuliskan persamaan reaksi net sel yang terjadi. Gunakan data di bawah ini. Oke, karena ini ada 4 jenis, maka harusnya ada 2 kemungkinan reaksi yang terjadi. Harusnya karena ini elektrolisis, mungkin yang ini akan menjadi, kan di sini yang available H2O ini sama ini. Berarti yang mungkin adalah ini berarti reduksi, maka yang ini oksidasi. Jadi maka yang mungkin itu adalah yang katoda. Reaksi yang mungkin itu ada 2, yaitu Al3+ ini sendiri jadi air solid, atau H2O ini jadi elektron, ada gas tambah 2 OH-. Nah, kemudian kita cek E0-nya lebih tinggi yang mana. Berarti kan ini min 1,66, ini min 0,83. Berarti yang mungkin terjadi adalah ini. Berarti yang sementara itu yang anoda, karena S2O82- ini enggak tersedia sama H+, maka yang tersedia air sama ini. Berarti ini harus dibalik. Jadi yang mungkin adalah SO42- 2 kali menjadi S2O82- tambah 2 elektron, dia oksidasi ya, karena anoda oksidasi, atau airnya yang teroksidasi, dia menjadi gas oksigen. Nah, ini kan berarti E0-nya dibalik ya, minus 2,05 volt dan min 1,23. Nah, kita lihat juga yang lebih positif, karena yang lebih positif air, maka air inilah juga yang terjadi. Maka reaksinya adalah menjadi seperti ini. Jadi yang katoda itu reduksi air yang menjadi gas H2 dan 2 OH-. Sementara itu di anoda terjadi oksidasi air juga menjadi gas oksigen dan 4 elektron. Nah, ini kalau mau disetarain bisa menjadi 4 kali, jadi 4 kali, jadi 2, jadi 4. Nah, kemudian kita jumlahin. Kan ini E0-nya yang tadi ya. E0-nya ini yang atas min 0,83. Ini E0-nya min 1,23. Nah, ini kalau di sederhanain reaksinya akan menjadi 2H2O. Jadi 2H2 gas tambah O2 gas. Ini E0-nya adalah minus 2,06 volt. Berarti produknya adalah gas H2 dan oksigen. Ini produknya. Oke, itu untuk nomor 16. Jadi kita tahu kalau E0-nya lebih atas, dia yang mungkin terjadi. Sama kita lihat yang available itu apa. Baik, kita lanjutkan ke nomor 17. Kita cek dulu nomor 17 soalnya. Kita lihat soalnya. Baik, ini adalah soal nomor 17. Tuliskan isomer struktur cis dan trans jika ada dari organik berikut. Nah, jadi syaratnya isomer cis dan trans itu adalah dia punya ikatan lengkap dan dia bisa ada pasangan yang beda. Coba yang A. Yang A itu dia bisa gini berarti. C H H H
BR. Nah, karena yang A ini gini, maka hanya ada 3, jadi nggak mungkin ada cis transnya, karena ini kalau mau cis ini harus beda, atau kalau mau trans ini harus beda. Ini karena ini ada 3 gini, jadi nggak bisa. Jadi yang A itu dia tidak ada. Kemudian kalau yang B ini harusnya ada, karena tangannya itu yang ini CH3, yang ini CH2, CH3, dan ada H yang sama di sini. Harusnya bisa. Tapi yang B ini pasti bisa. Jadi misalkan cisnya seperti ini. Ini cisnya, berarti transnya adalah bisa seperti ini. Misalkan silang aja. Nah, ini adalah untuk yang B. Nah, sementara untuk yang C, kita lihat dia ada di sini ada Cl, di sini CH3, ini Br sama H. Nah, karena yang C ini CH3, ada CH3, ada Br, ada H, ada C, maka dia tidak ada ya. Tapi kalau misalkan dia CH3, CBr, CH, CH3, ini harusnya bisa. Soalnya kan dia kalau gitu kan berarti dia gini. Ini C gini ya. Br, CH3, ini H, ini Cl. Ini keempatnya beda semua. Ini nggak bisa dibuat cis trans. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 17. Sekarang lanjut ke nomor 18. Lihat soal nomor 18. Ini adalah soal nomor 18. Di antara 3 senyawa berikut, manakah yang memiliki sifat kimia berikut? Tuliskan struktur produk hasil reaksinya. Oke, kita lihat yang A ini alkohol primer ya. Karena OH-nya diikat oleh C yang mengikat 2 lain, dia di pinggir. Kalau ini COH berarti asam karboksilat. Ini aldehid. Nah, berarti A yang mudah dioksidasi. Nah, ketiganya ini sebenarnya yang bisa dioksidasi itu alkohol primer dan aldehid, tapi yang lebih gampang itu yang aldehid. Berarti yang paling gampang itu C. Aldehid itu kalau dioksidasi dia jadi asam karboksilat. Jadi dia jadi CH3, CH2, COOH. Seperti ini. Nah, ini yang B. Menetralkan NaOH. Ya udah berarti jelas ya yang B karena dia asam. Produknya akan menjadi garam CH3, CH2, COO- plus Na. Ini yang C, membentuk ester dengan metil alkohol. Nah, alkohol itu kalau dengan asam karboksilat dia bentuk ester, berarti ini B juga. Nah, ini semua pengetahuan ya. Jadi produknya ester, ini jadi CH3, CH2, COO, CH3. Nah, ini metil alkoholnya dia ambil CH3-nya, metilnya. Dan D bisa dioksidasi menjadi aldehid, ya berarti alkohol primer. Dia menjadi aldehid sama kayak B. A, produknya adalah CH3, CH2, CHO. Dan yang E, kalau yang E ini bisa didehidrasi menjadi alkena, ya udah berarti alkohol primer. Alkohol primer itu bisa menjadi alkena, dia OH-nya hilang. Dia menjadi CH3, CH2, CH2. Awalnya kan OH gini ya, ini satu. Tapi ininya OH-nya hilang, dia ke sini. Nah, ini semua ada konsepnya, memang harus dipelajari untuk yang ini karena nggak ada hitungannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 19. Kita lihat soal di nomor 19. Oke, tuliskan struktur produk dari hasil hidrolisis sempurna dari triacylglycerol berikut. Nah, jadi ini adalah proses hidrolisis dari trigliserida. Jadi trigliserida itu kalau dihidrolisis ditambahkan dengan air 3H2O, dia akan menjadi gliserol ditambah 3 asam karboksilat. Ini akan selalu seperti ini. Maka gliserolnya itu strukturnya yang ini. Nah, 3 asam karboksilatnya itu yang ini. Nah, seperti itu. Nah, oke.
Jadi karena kita ini ditanya struktur dari produk, maka kita tulis dulu produk yang pertama itu gliserol. Gliserol itu berarti seperti ini, dia selalu seperti ini. Dia yang utamanya berarti CH2OH, ini CHOH, ini yang bawah CH2OH. Nah, ini gliserolnya. Oke, yang kedua ini asam karboksilatnya ya. Ini ada 3 jenis. Jadi kita tinggal urutin aja. Nah, karena ini kan tadi CH2O ya. Ini berarti hanya itu kan ini ditambah H2O ya. Berarti hanya itu satu ke sini. Kemudian OH-nya itu ke yang ini. Berarti rantai di pinggirnya ini nanti jadi COH. Jadi ini asam karboksilat 1. Dia strukturnya adalah seperti ini. HOOC, kemudian CH2 7 kali, CH. Nah, kita ikutin aja. CH, CH2, CH, CH. Ini nggak cukup ya. CH, CH2 4 kali, CH3. Nah, jadi ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Kemudian yang ketiga ada asam karboksilat 2, yaitu yang ini. HOOC, CH2 12 kali, CH3. HOOC, dan CH2 12 kali, CH3. Ini maksudnya COH ya, sama aja. Yang keempat ada asam karboksilat ketiga, itu yang ini. HOOC, CH2 7 kali, CH itu. HOOC, CH2 7 kali, CH, ikatan rangkap CH, CH2 7 kali, CH3. Nah, ini tuh ketiganya ini merupakan asam amino. Ini ada nama-namanya, tapi kita nggak perlu itunya. Yang penting kita tahu strukturnya, karena yang diminta struktur produk hasilnya. Oke, untuk nomor 19. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau soal yang terakhir, yaitu nomor 20. Kita lihat nomor 20. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nih soalnya. Tuliskan ini aja, di sini aja. Tuliskan struktur senyawa organik produk yang terbentuk dari setiap situasi berikut. Jika tidak ada reaksi, tuliskan tidak ada reaksi. Oke, yang pertama, ini ada COH, ada NaOH, ekses. Berarti di sini reaksi asam basa. Berarti di sini akan menjadi reaksinya jadi garam plus air. Udah, berarti garamnya adalah ini hanya lepas karena asam, ini lepas ya. Berarti jadi O minus CO gini. Kemudian ada benzena CO O minus ditambah 2Na plus ditambah 2H2O. Kemudian yang ini C3CO ini kan keton ya. Keton ditambah 2 berarti reduksi. Keton itu kalau direduksi dia jadi alkohol sekunder. Maka dia akan menjadi CH3 COH, CH3 CH dulu, CHOH. Kemudian ininya sama, CH2 2 kali CH3. Dan yang B, yang C, sorry. Yang C ini ada ini, ada N plus di sini, ada OH minus. Nah, ini tuh reaksi asam basa sebenarnya. Ini tuh asam. Dia nanti di sini akan melepas H plusnya. Ini sebenarnya yang plus yang hanya. Berarti plus tambah OH minus jadi H2O ditambah dengan garam. Jadi garam yang terbentuk adalah CH3 NH CH2 CH2 CH3 ditambah H2O. Kemudian yang terakhir ini ada ester ditambah H2O, ini hidrolisis ya, hidrolisis ester. Dia akan menjadi asam karboksilat ditambah alkohol. Jadi ininya nanti akan pecah. Ini hanya ke sini, ini jadi CH3OH. Jadi produknya adalah CH3, CH2O, CH2, CH2, COOH ditambah ini CH3 ditambah OH yang sini. CH3OH. Oke, tidak terasa kita udah sampai di penghujung agenda.
Oke, mungkin cukup sekian dari aku, Sultan, sebagai master timnya di Master PBB. Mungkin kalau Sobat Master tertarik ada pertanyaan, silakan join, aku tunggu di Master PBB. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.